Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya yaitu Muhammad Fahmi. Dengan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan teori kriminologi dari klasik hingga modern. Yang pertama yaitu ada aliran klasik. Aliran klasik kriminologi berkembang pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Tokoh-tokoh utama dalam aliran ini adalah Cesar Beccaria dan Jeremy Bentham. Mereka berpendapat bahwa manusia adalah makhluk rasional dan hedonistik yang selalu mempertimbangkan untung rugi dari setiap tindakan. Prinsip utama dari aliran klasik bahwa hukuman harus proporsional dan kejahatan yang dilakukan dan bertujuan untuk mencegah kejahatan melalui efek jera. Kemudian yang kedua yaitu ada aliran positivis. Pada akhir abad ke-19, aliran positivis mulai berkembang dengan tokoh utama seperti Cesare Lombroso, Enrico Fermi, dan Rafael Garofalo. Aliran ini menekankan bahwa perilaku kriminal dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial yang berada di luar kendali individu. Lombroso misalnya mengemukakan teori Brom kriminal yang menyatakan bahwa beberapa orang dilahirkan dengan kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Kemudian ada aliran Chicago. Pada awal abad ke-20, aliran Chicago mulai dengan fokus pada faktor-faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhi perilaku kriminal. Penelitian oleh Robert Frank, Ernest Berger, dan Silbershaw menentukan bahwa lingkungan perkotaan yang padat dan tidak stabil dapat meningkatkan tingkat kejahatan. Kemudian selanjutnya ada teori strain dan anomi. Robert K. Martin mengembangkan teori strain pada tahun 1938 yang menyatakan bahwa ketegangan antara tujuan budaya dan sarana yang tersedia untuk mencapainya dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan. Emil Durkheim sebelumnya telah memperkenalkan konsep anomi yang menggambarkan keadaan ketidakaturan sosial yang dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Kemudian ada teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969 berfokus pada ikatan sosial yang menghalangi individu untuk melakukan kejahatan. Menurut teori ini, individu yang memiliki ikatan kuat dengan keluarga, sekolah, dan komunitas cenderung tidak melakukan kejahatan. Kemudian ada teori labeling. Teori labeling yang dipopulerkan oleh Howard Becker pada tahun 1963 menyatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari label yang diberikan oleh masyarakat. Individu yang diberikan label sebagai penjahat cenderung menginternalisasi label tersebut dan bertindak sesuai dengan ekspektasi negatif tersebut. Untuk yang terakhir yaitu ada teori kriminologi kritis. Pada akhir abad ke-20, teori kriminologi kritis muncul dengan fokus pada bagaimana kekuasaan dan ketidakadilan sosial mempengaruhi definisi dan penegak hukum. Teori ini menyoroti bagaimana hukum sering digunakan untuk mempertahankan kekuasaan kelompok dominan dan menindas kelompok yang kurang beruntung. Jadi kesimpulannya, perkembangan teori kriminal ini menunjukkan bagaimana
pemahaman kita tentang kejahatan dan cara mengatasinya terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.